Living. Informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Saya kan menyengketakan informasinya, bukan orangnya. Oke. Tapi yang penting adalah kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka dan itu ada banyak temuan lagi. Bukan tanpa metodologi. Jadi di sini disebutkan flowchart-nya. Putusan Komisi Informasi Pusat jadi titik balik dalam polemik panjang ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam putusannya, Komisi Informasi Pusat menegaskan, ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon presiden adalah informasi terbuka yang wajib diberikan kepada publik. KPU kini berada di persimpangan, mematuhi putusan atau melawan lewat jalur hukum. Komisi Informasi Pusat KIP mengabulkan seluruh gugatan pemohon Bonatua Silalahi. Majelis menilai ijazah yang digunakan Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2014 dan 2019 bukanlah informasi yang dapat ditutupi. Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menyatakan, dokumen tersebut memenuhi unsur informasi publik karena berkaitan langsung dengan proses pemilihan umum dan legitimasi kekuasaan. Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2022 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bagi pemohon, putusan ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan kemenangan hak publik atas transparansi negara. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu, publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekannya ini tanda tangannya begini, itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada, ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Hingga Kamis 15 Januari kemarin, Komisi Pemilihan Umum menyatakan belum menerima salinan resmi putusan. Sehingga belum bisa merespons hasil putusan KIP, karena masih akan berkoordinasi dengan Biro Hukum KPU. Pernyataan ini disampaikan oleh Iva Rosita, Komisioner KPU, melalui pesan singkat. Saya sudah berkoordinasi dengan Kabiro Hukum KPU RI. Apakah telah menerima salinan putusan perkara KIP nomor 074 sebagai bahan untuk kami pelajari? Dan kebetulan kami bertujuh belum kumpul lengkap pasca putusan sidang KIP ini, karena sebagian masih bertugas di luar kota. Segera setelah itu, kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya. Secara hukum, KPU masih memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika tidak, maka KPU wajib menjalankan putusan dan membuka dokumen ijazah tersebut kepada publik. Meski KPU belum menentukan sikapnya, namun mantan Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2019-2013, Ahmad Alamsyah Saragih, menilai KPU seharusnya tidak mengajukan banding. Menurutnya, putusan KIP bersandar kuat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menegaskan informasi terkait pejabat publik dan proses pemilihannya adalah informasi terbuka.
Kalau kekuatan ini putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap, dan maka saya sarankan sebaiknya KPU nggak usah banding, nggak usah apanya, sudah terang benderang ya, supaya semua proses-proses election ke depan itu sudah ada acuan. Jadi nggak usah, ya malu aja kita ya sebagai bangsa ya, masa cuma mengakses informasi seperti ini aja. Oh, jadi Anda menyarankan bahwa KPU ini sebenarnya tidak usah untuk mengajukan banding ya? Saran saya. Putusan transparansi ijazah pejabat publik yang dimenangkan oleh Bonatua Silalahi dianggap sebagai angin segar untuk kubu Roy Suryo CS yang selama ini mendesak Jokowi untuk membuka ijazahnya ke publik. Kami tetap strict dengan dengan standing kami bahwa kami harus bongkar itu. Apalagi kemarin ya KIP ya tadi pada beritanya juga Komisi Informasi Pusat sudah memerintahkan KPU untuk membuka, dan itu ada banyak temuan lagi. Tapi yang jelas begini ya Mbak Cynthia dan semua pemirsa, alhamdulillah moga-moga semua terang dan tidak ada yang namanya uang haram. Nah, karena kami kami anti uang haram, jangan sampai ya Bang ya. Insya Allah perjuangan kami tetap lanjut, dan insya Allah tetap Bang Damai Hairul Lubis dan Bang Egy amanah sesuai yang disampaikan semalam juga kita dengarkan teleponnya langsung. Namun bagi David Pajung, relawan Jokowi Prabowo Gibran, putusan KIP tidak bisa dimaknai sebagai bukti ijazah Jokowi palsu, seperti tudingan Roy Suryo CS. Menurutnya, putusan itu justru menegaskan bahwa selama ini tudingan yang dilontarkan tidak pernah disertai data pembanding yang sah. Tidak ada sama sekali urusan kaitan soal ijazah asli atau palsu. Sebenarnya justru ini mau menegaskan bahwa Roy Suryo CS yang selama ini menebar bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu justru meyakinkan publik bahwa mereka nggak punya data, nggak punya dokumen, nggak punya sesuatu yang mereka uji ya. Jadi memang sudah sangat sah bahwa mereka ditetapkan sebagai tersangka karena memang mereka nggak punya pegangan yang kuat lalu kemudian melakukan fitnah bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bagi Bonatua Silalahi, tuntutannya untuk meminta ijazah pejabat publik dibuka untuk umum berangkat dari keresahannya atas keterbukaan informasi. Kenapa sih harus mendapatkan salinan, Bang? Alasannya apa? Apakah karena penasaran atau karena memang mendukung upaya dari Mas Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak benar? Atau yang bagian mana ya? Kebetulan kan aku S2 S3-nya kebijakan publik ya. Dan juga aktivis keterbukaan informasi publik. Nah, begitu aku tahu ini adalah masalah pejabat publik, maka dia mau tidak mau harus terikat pada hukum-hukum publik, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik. Jadi berangkat karena keresahan, bukan karena mendukung yang dilakukan Mas Roy ini untuk menuding? Pasti karena ada permasalahan publik. Tidak menerima? Itu tahapan, karena awalnya saya minta secara resmi melalui PPID, tidak dikasih. Alasannya? Alasannya rahasia. Saya sanggah ke atasan PPID, tidak dikasih juga. Alasannya? Ada alasannya rahasia juga. Baru saya tempuh yang namanya jalur KIP tadi, sengketakan informasi ini. Saya kan menyengketakan informasinya, bukan orangnya. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia setuju jika kedepannya informasi bagi calon pemimpin dapat diakses oleh publik karena pemimpin dipilih oleh masyarakat sehingga rakyat berhak untuk memilih pemimpinnya yang dapat dipercaya. Masyarakat itu kan sedang diberi fasilitas untuk memberikan atau untuk menunjuk memilih pemimpinnya ya. Nah, di dalam memilih pimpinan itu kan seharusnya memang masyarakat mengetahui persis sebetulnya siapa orang-orang yang mereka akan pilih secara lengkap gitu. Nah, apalagi kan informasi seperti sekolah kita itu kan sudah juga diatur dalam undang-undang ya. Kita harus misalnya anggota DPR umur sekian minimal, terus jenjang pendidikan sekian gitu loh. Nah, itu kan sesuatu yang atau misal sama dengan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia. Informasi-informasi mendasar yang itu informasi biasa saja yang memang sehari-hari memang masyarakatnya harus tahu gitu. Nah, jadi menurut saya ke depan ya memang dimungkinkan saja kalau ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang
ingin meminta informasi itu dibuka, walaupun sebetulnya kita misalnya kalau ingin berkeinginan menjadi calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, dan wakil-wakilnya itu ya tentu kan juga harus memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang, nggak boleh main-main juga gitu. Dalam kasus keterbukaan riwayat pendidikan pejabat publik, KIP menyatakan dokumen pendukung syarat jabatan publik bukanlah data pribadi yang dilindungi selama digunakan untuk kepentingan publik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, polisi menghentikan penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus fitnah ijazah Jokowi sepekan setelah pertemuan keduanya dengan Jokowi. Benarkah Presiden ke-7 Joko Widodo dan 2 tersangka sudah berdamai? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi menghentikan penyidikan 2 tersangka perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Polisi menyebut penerbitan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Namun untuk tersangka lain dalam kasus ijazah Jokowi, penyidikan tetap dilanjutkan. Dari keterangan tertulis yang diberikan kepada Kompas TV, benar penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap 2 tersangka, yaitu saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Saat dikonfirmasi apakah keinginan restoratif justice sehingga polisi menerbitkan SP3 atas permintaan Jokowi sebagai pelapor, Budi Hermanto menyebut restoratif justice atas permintaan kedua belah pihak. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan informasi merespons dihentikannya kasus ijazah untuk Egy Sujana dan Damai Harilubis. Relawan Jokowi atau Rejo bilang penerbitan SP3 tersebut dikeluarkan Kapolda Metro Jaya tanggal 15 Januari atau Kamis kemarin. Rejo menyebut penghentian penyidikan lewat restoratif justice tak lepas dari pertemuan antara Jokowi, Egy Sujana, dan Damai Harilubis di Solo beberapa waktu lalu. Menurut Sekjen Relawan Jokowi Prabowo Gibran Muhammad Rahmat, penghentian perkara didasari keputusan antara Jokowi dan kedua tersangka saling memaafkan dan memilih penyelesaian perkara melalui restoratif justice atau jalan damai. Ia menyebut kesediaan Jokowi memaafkan Egy Sujana dan Damai Harilubis membuka jalan bagi penyelesaian perkara secara berkeadilan. Pertemuan silaturahmi yang difasilitasi oleh Rejo Prabowo Gibran tentu menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Polda Metro Jaya dalam memproses penerapan restoratif justice terhadap perkara yang melibatkan Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Harilubis ini. Kesediaan Bapak Jokowi untuk memaafkan kedua tokoh tersebut membuka jalan bagi penyelesaian perkara secara berkeadilan dan bermartabat. Polisi menghentikan penyidikan Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus fitnah terkait ijazah Jokowi. Penghentian disebut lewat keadilan restoratif. Lantas bagaimana dengan tersangka lainnya seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma? Kita akan bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Lalu juga lewat sambungan dalam jaringan bergabung Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo, Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Selamat malam Prof. Jamin, Bang Rahmat, juga Bang Sangaji.
Selamat malam Mbak Friska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bung Sangaji dulu. Di klaster lainnya, Bang Egy juga Bung Damai sudah mendapatkan SP3. Komentar klien Anda seperti apa? Ya tentu kami merasa bahwa Bang Egy dan Bang DHL itu kan meninggalkan perjuangan RRT ya. Karena keterlibatan RRT dalam perkara ijazah Pak Jokowi ini kan adalah ketika Bang Egy Sujana pada bulan Desember 2025 membuka laporan ke Bareskrim Polri dan kemudian meminta RRT untuk menjadi ahli gitu. Begitu perkara ini ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, maka kemudian Bang Egy dan kemudian DHL mengambil jalan untuk berbelok arah gitu. Jadi memutar jalan untuk kemudian mencari jalan penyelamatan sendiri dan membiarkan tersangka-tersangka lain tetap berjuang gitu. Itu komentar kami yang pertama. Komentar kami yang kedua terkait dengan restoratif justice, tentu kami menghargai ya restoratif justice karena berdasarkan KUHP gitu. Tetapi catatan kritis kami ini perlu dikritisi baik dari aspek formil maupun dari aspek material. Dari aspek formil itu restoratif justice kan diatur dalam pasal 79 KUHP yang baru yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum restoratif justice di mana perlu ada pemaafan, kemudian ada yang meminta maaf, kemudian kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis, kemudian pelapor mencabut laporannya gitu. Nah, ini kan yang kami juga belum tahu apakah laporan itu sudah dicabut apa belum. Karena kalau laporan itu dicabut tentu dampaknya kepada tersangka-tersangka lain gitu. Karena Bang Egy Sujana kemudian Damai Harilubis ditetapkan sebagai tersangka itu kan dalam satu laporan yang sama dari Pak Joko Widodo. Tetapi kemudian ketika Pak Joko Widodo mencabut laporannya, ini yang kita belum tahu apakah hanya sekedar memberikan arahan saja kepada penyidik Polda Metro Jaya, ataukah memang benar-benar mencabut laporannya gitu. Karena kalau laporan dicabut, maka tentu dampaknya adalah laporan itu dianggap tidak pernah ada lagi secara hukum formil gitu ya. Karena laporan dicabut, maka tentu dampaknya bukan hanya kepada dua tersangka, tetapi dari sisi aspek formil. Kemudian dari sisi aspek material, ya di pasal 82 KUHP itu diatur bahwa tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Oke, Bung Sangaji, tampaknya hilang sinyalnya karena sedang di perjalanan. Nanti kita perbaiki dulu koneksinya untuk Bung Sangaji. Saya ke Bung Rahmat dulu kalau begitu. Sebenarnya apa yang dimaksudkan Anda dalam pernyataan bahwa diberikan SP3 ini tidak terlepas dengan pertemuan antara Pak Jokowi, Bung Egy Sujana, dan Bung Damai Harilubis di Solo? Di klaster pertama itu kan Bung Rahmat? Ya, baik, terima kasih Mbak Friska. Jadi yang kami maksudkan itu adalah adanya kesadaran tanpa paksaan ya dari Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis untuk menjumpai Pak Jokowi di Solo. Dan tentu maksud kedatangan Pak Egy dan Pak Damai ke Solo itu adalah untuk berbaikan ya, untuk berdamai dengan Pak Jokowi. Dan di dalam pertemuan itu pun ya memang disampaikan oleh pihak Pak Egy dan Pak Jokowi tentang perdamaian itu, tentang maksud restoratif justice itu, dan itu permintaan Pak Egy dan Pak Damai Harilubis. Jadi Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis meminta untuk restoratif justice, penyelesaian masalah ini begitu, dan ada permintaan maaf. Iya, meminta untuk memohon ya agar perkara ini bagaimana caranya bisa dihentikan di Polda Metro Jaya. Ya menurut Undang-Undang KUHP kita yang baru untuk penghentian itu ya melalui restoratif justice. Oke, dan itu yang memintanya adalah Pak Egy, Pak Damai kepada Pak Jokowi, saya tekankan. Iya, betul. Dan ada permintaan maafkah dari Pak Egy maupun Pak Damai ke Pak Jokowi sebelum meminta penyelesaian secara RJ ini? Ya, di dalam pertemuan itu yang saya saksikan langsung bersama Ketum Rejo, penyampaian permintaan maaf itu disampaikan oleh Pak Damai Harilubis dengan menggunakan kata-kata kami, jadi bukan saya.
Kami itu Ya, kalau mewakili kami- Pak Damai dengan Pak Egy. Ya, kalau kami ketika berkumpul di situ ada Pak Egy dan Pak Damai, ya tentu Pak Damai dan Pak Egy yang dimaksud oleh Pak Damai. Oke, kenapa saya tanyakan ini? Karena waktu diwawancara di Kompas TV beberapa hari lalu, Pak Damai menyebutkan bahwa tidak ada permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Tapi Anda yang ada di sana menyaksikan bahwa ada permintaan maaf dari Pak Damai menyebutkan kata kami meminta maaf, begitu ya? Iya, dan salah satu syarat dari restoratif justice adalah tercapainya kesepakatan kedua belah pihak kan. Ya, termasuk maaf dan memaafkan. Kalau tidak ada maaf dan memaafkan ya tidak mungkin restoratif justice itu bisa terbit di Polda Metro Jaya. Oke, saya ke Bang Sangaji tadi sempat terputus, sekarang sudah terhubung lagi Bang Sangaji? Ya, oke Mbak Priska. Oke, tadi terputus di poin yang ketiga. Apa yang mau Anda sampaikan tadi? Ingin saya sampaikan bahwa restoratif justice ini kan harus juga diperhatikan bukan hanya aspek formil tapi juga aspek materialnya. Di dalam pasal 82 yang baru itu dijelaskan bahwa syarat restoratif justice itu dilakukan terhadap delik material yang ancaman pidananya kurang dari 5 tahun gitu. Jadi restoratif justice tidak bisa dilakukan terhadap suatu perbuatan pidana yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Kan sama-sama kita tahu bahwa pada saat penetapan tersangka pasal yang dipakai itu kan bukan hanya delik aduan absolut tetapi juga ada delik umum gitu Mbak. Mbak Priska. Oke, nah Mbak Priska sebentar masuk ke studio Mbak. Oke. Sambil Anda bersiap-siap sudah mau sampai ke sini, saya ke Prof. Jamin dulu. Prof. Jamin, sebenarnya untuk diterapkannya restoratif justice bisa atau tidak sih dalam kasus ijazah? Dan kalau bisa kenapa? Kalaupun tidak kenapa? Bisa di-unmute dulu, Prof. Jamin? Tampaknya termute. Boleh tolong di-unmute terlebih dahulu? Kita sambil perbaiki komunikasi dengan Prof. Jamin Ginting. Kalau sudah bisa mendengar suara saya dan bisa dikeluarkan suaranya, Prof. Jamin bisa menyapa? Satu dua. Oke, Gimana? sudah terdengar. Silakan Prof. Jamin. Jadi bisa atau tidak sih restoratif justice untuk kasus ijazah ini? Karena sudah keluar nih SP3 untuk kasusnya Bang Egy dan juga Bung Damai. Ya, SP3 itu adalah bagian dari kesepakatan RJ. Jadi pertama sekali ya harus restoratif justice. Jadi salah satu alasan SP3 yaitu tadi restoratif justice. Nah, pertanyaannya apakah restoratif justice itu berdasarkan atas paksaan atau atas intimidasi atau atas ancaman begitu. Nah, kalau itu harusnya tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tindak pidana yang tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jadi kalau di atas 5 sampai ke atas itu tindak pidana itu nggak boleh RJ ya, karena itu memang undang-undang sudah mensyaratkan seperti itu. Lalu terkait dengan RJ ini harus tadi sudah disebutkan ada kesepakatan dari para pihak. Nah, kalau kesepakatan para pihak ini masih dilemanya apakah, ini ya pertanyaan saya nanti kepada penyidik, apakah dengan RJ ini tadi sudah disampaikan juga akan ada pencabutan terhadap laporan. Berarti kan laporannya masih on ini kalau belum dicabut. Jadi buat apa orang bukan RJ lalu berdamai SP3 lalu laporannya masih berjalan. Jadi saya kira buat laporan terhadap Egy Sujana dan satu lagi itu harus damai lubis harus sudah dicabut karena sudah ada SP3 begitu. Lalu bagaimana dengan nasib tersangka lainnya? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam usai jeda. Eredivisie, momentum tak boleh berhenti. AFC Ajax terus melaju memburu posisi 2 besar, sekaligus menjaga mimpi untuk meraih juara musim ini. Winger Mika Holmes yang tampil memukau, lincah dan tajam menjadi mimpi buruk bagi wingback timnas Indonesia, Dean James, kalau memimpin timnya untuk merebut poin di kandang lawan. Eredivisie, AFC Ajax versus Go Ahead Eagles, Sabtu 17 Januari, pukul 10.15 malam, live di
Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji yang hadir di studio. Lewat sambungan dalam jaringan ada Sekjen Relawan Jokowi Rejo Prabowo Gibran, Muhammad Rahmat, dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Sudah hadir di studio nih, Bung Sangaji. Menarik tadi soalnya, saat Pak Rahmat yang ada di lokasi, Bang Rahmat kan ada di lokasi di Solo, bilang bahwa Bung Damai dan Bung Egy ini meminta maaf kepada Pak Jokowi, tapi sampai kemarin kan Bung Damai bilang nggak ada permintaan maaf, Bang Damai nggak meminta maaf. Ya, justru ini dua hal yang berkontradiksi gitu. Jadi gini. Anda percaya yang mana? Saya percaya tentu kepada Pak Bang Damai Harilubis. Kenapa? Karena beliau adalah pelaku yang dijerat sebagai tersangka gitu. Kan kejujuran itu kan ada di dia, ya. Dan beliau mengatakan beliau tidak pernah meminta untuk dilakukan restoratif justice. Ya, kita nggak tahu yang dari sisinya Pak Egy Sujana ya, tetapi confirm termasuk juga di Kompas TV kan sudah beliau jelaskan gitu ya. Jadi artinya statementnya Bang Damai Harilubis itu sebetulnya agak kontradiksi dengan narasi hukum yang dibangun oleh pihaknya Pak Jokowi bahwa sudah ada perdamaian dan sudah ada kesepakatan gitu ya kan. Jadi gini. Tuh, saya mau tanyakan ini dulu karena Bang Rahmat ada di lokasi waktu itu kan, betul ya? Ada di Solo. Jadi kalau Anda masih yakin bahwa ada permintaan maaf dari Bung Damai? Iya, dari Pak Damai di saat pertemuan menyampaikan permohonan maaf, begitu mau bubar, salaman lagi dengan Pak Jokowi menyampaikan permintaan maaf kembali. Kemudian begini, di Undang-Undang KUHP yang baru pasal 8384 tentang mekanisme tahap penyidikan itu untuk restoratif justice itu harus kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Nah, logikanya begini, kalau Pak Egy dan Pak Damai Harilubis berdamai dengan Pak Jokowi, ya masa tidak ada saling maaf-memaafkan. Dan prosedur itu diikuti, tertulis, ada di Polda Metro Jaya, dan berdasarkan itulah Polda menerbitkan SP3. Artinya yang kita percaya itu jangan hanya ucapan lidah, tetapi fakta, material, dan formilnya di Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa Pak Damai dan Pak Jokowi serta Pak Egy dan Pak Jokowi itu berdamai dan menandatangani dokumen, masing-masing menandatangani dokumen secara sadar dan memperbaiki hubungan silaturahim di antara mereka, jadi tidak perlu kita nyinyirin lagi begitu loh. Nah apakah Bung Sangaji melihat sudah pecah kongsi sekarang dengan Bang Egy dan Bang Damai? Gini, Bang Rahmat, jangan hanya baca pasal 83 ya. Pasal 83 itu adalah restoratif justice di tingkat penyidikan, tetapi Bang Rahmat juga harus baca ketentuan pasal 79 tentang ketentuan umum restoratif justice dan ketentuan pasal 82 KUHP. Itu yang harus kita pegang di situ gitu ya. Karena gini, restoratif justice pertama dalam KUHP yang baru disahkan ini adalah restoratif yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Ini restoratif pertama kali. Dan kita bersyukur bahwa KUHP kita yang baru ini telah mengkodifikasi berbagai aturan restoratif justice yang dahulu diatur dalam Perpol, diatur dalam peraturan Jaksa Agung, diatur dengan peraturan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Tetapi begitu kita masuk kepada KUHP baru yang kick off-nya tanggal 2, maka 14 hari setelah berlaku undang-undang yang baru ini, kemudian dilakukan restoratif justice. Nah ini yang perlu kita kritisi. Jangan sampai restoratif justice yang dilakukan ini, kami tidak ada masalah dengan restoratif justice gitu ya. Tetapi kita perlu mencermati secara aspek formil dan aspek material. Saya ambil kajiannya di pasal 79. Di pasal 79 itu harus diingat bahwa kesepakatan itu harus tertuang, kemudian tertulis, kemudian kesepakatan itu berdasarkan pasal 83 KUHP yang Bang Rahmat tadi kutip, itu juga harus disampaikan kepada penyidik, dan Pak Jokowi harus hadir di Polda Metro Jaya. Berdasarkan pasal 79 setelah dilakukan kesepakatan, maka harus cabut laporannya Pak. Itu aturan main di dalam pasal 79 KUHP yang Bapak nggak baca, dan itu tidak diperhatikan oleh Polda Metro Jaya juga. Oke Bang Rahmat, silakan dijawab. Ya, saya mendapatkan WA dari Pak Egy langsung bahwa beliau sudah menerima SP3. Mendapatkan rekaman video dari pengacaranya Pak Egy yang mengucapkan syukur ya tentang proses SP3 yang sudah terbit. Begitu juga dari pengacaranya Pak Damai Harilubis. Jadi ya Bang Sangaji ya santai-santai aja, nggak perlu sewot juga. Oh saya tidak sewot Pak, tetapi ini kita bicara penerapan hukum yang
di era rezim hukum pidana nasional baru ini, semua harus tentu berpegang teguh kepada apa yang kita sebut dengan due process of law. Bukan berarti karena ini perkara Pak Joko Widodo, kemudian Pak Joko Widodo bisa dengan mudah melakukan restoratif justice tanpa penyidik melakukan kajian-kajian yang sesuai dengan hukum acara pidana kita yang diatur di dalam pasal 79 KUHP. Pertanyaan saya kepada Bang Rahmat, tolong Bang Rahmat jawab dengan jujur. Pak Jokowi sudah cabut belum laporan polisinya? Itu syarat mutlak diatur dalam pasal 79 KUHP, Pak. Ini restoratif justice pertama di Republik Indonesia dengan KUHP baru, Pak. Saya tanya Pak Rahmat, Pak Joko Widodo sudah cabut belum? Oke, dijawab dulu Bang Rahmat. Silakan. Ya, nanti Bang Sangaji soal prosedur SP3 itu silakan ditanyakan ke Polda Metro Jaya. Terkait prosedur hukumnya silakan tanya ke pengacaranya Pak Jokowi. Nah, saya kan bukan pengacaranya. Artinya yang ingin saya katakan, dampak daripada pencabutan laporan berarti bukan hanya terbit SP3 kepada 2 orang, Pak. Tapi laporan itu dicabut berarti secara hukum laporan itu tidak pernah ada lagi. Berimplikasi pada apa? Kedelapan tersangka yang lain juga harus digugurkan dengan pencabutan laporan yang sama atau aduan dalil yang sama. Karena ingat Pak, ini delik aduan absolut harus dilakukan dengan pencabutan LP. Pertanyaan kami, sudahkah Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya mencabut LP-nya Pak yang beliau tanda tangani? Nah itu challenge kita ke Polda Metro Jaya. Jangan karena ini adalah kepentingan Pak Jokowi dengan yang lain, kemudian dengan mudah penyidik menabrak aturan yang ini aturan perdana loh Pak. Oke, saya tanyakan ini ke Prof Jamin. Apakah betul memang kalau itu dicabut maka 8 tersangka lainnya juga sama? Ya, jadi gini ya, tadi yang disampaikan di pasal 79 ayat keempat, kalimatnya adalah pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 2. Nah, kesepakatan itu kan sudah dituangkan ya dalam surat kesepakatan antara Pak Jokowi dengan para pihak ya. Pak Egy atau Pak Damai. Betul. Nah, maka apa isi kesepakatan itu harus dipenuhi dulu semua. Apakah di dalam kesepakatan itu juga ada dasar apa-apa yang diperlukan? Kalau sudah, baru pencabutan laporan boleh dilakukan. Nah ini kan prosedurnya saya nggak tahu persis apakah kesepakatan itu sudah dijalankan atau belum, sehingga pencabutan itu bisa dilakukan. Nah mekanisme berikutnya tadi yang ditanyakan Friska, mohon maaf tadi apa? Iya tadi kalau yang sudah dicabut, kalaupun nanti yang dicabut laporannya adalah dua tersangka ini ya, Pak Egy dan juga Pak Damai. Kita nggak tahu nih udah dicabut atau belum laporannya, tapi SP3-nya sudah terbit. Apakah ini akan berdampak juga terhadap tersangka lainnya, termasuk Bung Roy Suryo CS? Nah itu dia. Nah kita lihat dalam konteks satu laporan atau beberapa laporan. Nah ini kan konsepnya kan pengaduan ya, bukan jadi deliknya delik aduan. Jadi yang mengadu itu bisa saja dia hanya 1 atau 2 yang ada SP3 lalu dicabut laporannya, pengaduannya itu, atau dia bersama-sama dalam satu nomor perkara. Nah kalau dalam satu nomor perkara otomatis pengaduannya tadi sudah dinyatakan tidak sah kalau memang satu ya. Tapi kalau berbeda-beda, nah tentu nggak bisa terikat dengan yang lainnya. Oke, Prof Jamin, kalau misalnya kesepakatan itu hanya terjadi antara Pak Jokowi dengan Bang Egy dan juga Bang Damai, tapi tidak tercapai dengan tersangka lainnya, apakah RJ itu hanya bisa dikenakan kepada 2 tersangka yang sebelumnya jadi tersangka saja, penerima SP3 saja? Ya itu dia, bisa. Itu nggak bisa. Cuma tadi yang terkait dengan aduan tadi, apakah aduan itu sama atau tidak? Yang berame-rame ini semuanya dalam satu nomor. Nah kalau dalam satu nomor tadi kan sudah dikatakan di pasal 79 ayat 4 ada pencabutan laporan atau pengaduan. Nah kalau sudah dicabut laporan aduan itu berarti kan nggak bisa dicabut untuk atas nama 2 orang ini aja. Harus semuanya. Kalau satu laporan, iya kalau laporannya memang ada 5 atau 10 orang di dalam aduan itu, otomatis semua tindakan hukum yang sudah dilakukan itu menjadi batal, nggak bisa lagi begitu karena sudah dicabut kan laporannya begitu. Jadi nggak bisa sepihak juga hanya karena 2 orang ini saja. Jadi yang kita ini dilemanya gitu. Prof Ginting, sebentar, saya confirm bahwa
LP yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, karena kami ini melihat surat-surat penetapan tersangka, LP-nya 1 LP sama. Meskipun ada beberapa klaster itu? Itu tidak masalah, karena perbedaan klaster itu hanya pada aspek penerapan pasal material. Karena ada pasal-pasal yang tidak diterapkan pada klaster pertama, yaitu 3235 Undang-Undang ITE, dan pada klaster kedua tidak diterapkan pasal 160 KUHP. Tapi nomor LP-nya sama? Tapi LP-nya sama, itu satu hal yang pertama. Itu satu hal yang pertama. Hal yang kedua, laporan ini kan bukan hanya punya Pak Joko Widodo, tetapi ada laporan yang lain, yaitu ada delik umum atau delik laporan lainnya, yaitu pasal 160 KUHP, yang dilaporkan oleh Pradi Bersatu dan kemudian oleh Andi Kurniawan. Lah mereka ini kan juga belum cabut laporannya. Dan LP-nya Andi Kurniawan dan kemudian Pradi Bersatu itu juga mengikat kepada penetapan tersangka klaster pertama maupun klaster kedua. Karena penerapan pasal 160 KUHP dalam klaster pertama itu, Prof Ginting, itu asalnya dari laporan polisinya Lecumanan, Pradi Bersatu. Nah mereka kan nggak pernah melakukan restoratif justice dengan dua tersangka yang hari ini udah bebas dan punya SP3 gitu. Artinya yang ingin saya katakan bahwa RJ ini dilakukan dengan KUHP perdana, dengan KUHP yang baru, ini dilakukan dengan mengesampingkan aspek-aspek formil di dalam KUHP, dan ini dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya mereka tidak melakukan mapping delik. Kan perlu mapping delik. Laporannya Pak Jokowi 310-311, ya, kemudian juga ada 27 Undang-Undang ITE, kemudian ada 2 pasal 32 pasal 35 berkaitan juga dengan LP pihak yang lain, yaitu Lecumanan dan Andi Kurniawan, yang juga pasal 160 yang diterapkan kepada Bang Egy Sujana, makanya ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Oke, nah kalau begini kondisinya Prof Jamin, artinya ada 1 LP, nomor LP-nya 1. Apa yang ada 2 LP lagi? Dan ada 2 LP lainnya. Bagaimana konsekuensi hukumnya dengan adanya SP3 terhadap 2 tersangka ini? Jadi begini. Tunggu sebentar dulu, Prof. Ya, silakan. Restoratif justice itu hanya berlaku bagi orang yang membuat kesepakatan, tidak mengikat pihak lain. Kalau ada pihak lain yang melakukan laporan, maka orang itu sendiri juga nantinya berpisah melakukan RJ juga begitu. Jadi nggak bisa disamaratakan laporan pengaduan dari Pak Jokowi, laporan dari umum lainnya. Itu kalau Pak Jokowi sudah memaafkan, yang lain harus memaaf, enggak begitu ya. Jadi tetap saja yang lain juga masih boleh berjalan ya, karena kesepakatan itu. Dan satu hal yang perlu kita kritisi memang dalam konteks penyidikan dan penyelidikan itu belum ada bukti bahwasanya dia pelaku tindak pidana begitu. Pak Egy ini kan, Pak Damai Lubis ini belum terbukti melakukan tindak pidana gitu. Tapi dia sudah duluan khawatir bahwasanya akan ditingkatkan P21 sehingga langsunglah sampai ada upaya ini karena. Tapi sebenarnya penyidikan dan penyelidikan itu bukan dia pelaku, belum ada pembuktiannya. Tapi fasilitas itu memang ada ya, disediakan oleh KUHP kita sehingga bisa digunakan. Pada umumnya biasanya kalau kasus ini kasus yang memang yang sudah jelas pelakunya, dia menyadari dialah pelakunya ya, seperti orang yang mencuri ayam atau penipu yang memang sudah tahu dialah penipunya begitu. Tapi kalau ini terkait ijazah yang teman-temannya masih berjalan, masih berproses, tiba-tiba langsung dia merasa, oh ini saya khawatir kalau memang apa yang saya sampaikan ini palsu, tidak benar, sehingga saya harus berdamai. Jadi ini seakan-akan menunjukkan bahwa ada perbuatan pidana yang dilakukan seakan-akan, walaupun sebelumnya dibuktikan begitu. Jadi itulah resiko daripada RJ ini. Jadi seakan-akan dia sudah mengakui dia salah sehingga perlu berdamai begitu. Nah, saya ke Bang Rahmat. Apakah Anda melihat akan ada kendala secara formil artinya dalam penerapan SP3 maupun nanti pencabutan laporannya? Iya, saya dan kita yakin ya, sangat yakin dan percaya Polda Metro Jaya itu tentu sangat mengikuti ya ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan, termasuk memenuhi syarat material dan syarat formil. SP3 ini kan baru diterbitkan sore kemarin, kita juga belum mengetahui secara persis penjelasan dari Polda Metro Jaya, jadi jangan bersangka dulu bahwa syarat material tidak dipenuhi, syarat formil tidak dipenuhi, ya nggak boleh begitu ya. Harus kita dengarkan juga penjelasan dari Polda Metro Jaya. Tapi saya yakin dan percaya Polda memenuhi semua syarat-syarat itu.
Dan yang kedua, kami mendapatkan insight juga bahwa laporan masing-masing ini di Polda Metro Jaya terpisah-pisah, sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak gabungan massal begitu. Nah, sehingga kasusnya itu ya pemberian damai SP3 itu tidak mengganggu yang lain. Jadi Pak Egy kasusnya sendiri, Pak Damai kasusnya sendiri, begitupun yang lain-lain gitu. Jadi dia terpisah-pisah gitu. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemarin SP3 untuk Pak Egy dan Pak Damai, ya itu menurut hemat kami sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan. Dan pengacara masing-masing juga menerima dengan dengan syukur ya SP3. Nah, sekarang saya minta singkat saja untuk masing-masing, Bung Sangaji, apa jadi kelanjutannya kalau pihak Anda akan terus maju dalam kasus ini? Dan apakah artinya pecah kongsi dengan Bang Egy maupun Bang Damai? Oh, kalau bicara maju, kami maju terus. Karena memang kami tidak punya opsi untuk melakukan restoratif justice. Dan saya sudah konfirmasi kepada Mas Roy. Saya baru landing dari Jakarta tadi ya, sebelum saya berangkat ke Singapura, saya udah ngobrol dengan Mas Roy. Mas Roy katakan kepada saya, no restoratif justice, tidak ada perdamaian, artinya kita bertarung terus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Bang Rahman ya, Bang Rahmat ya, bahwa hukum itu bukan soal yakin tidak yakin. Ya, kita ini tidak bicara soal keyakinan bahwa penyidik telah memenuhi semua syarat itu. Enggak seperti itu. Cara membangun satu konstruksi hukum adalah kita melihat kepada aturan-aturan yang sudah baku, yang diatur dalam PUHAP, kemudian penerapan hukumnya nanti seperti apa. Harus sesuai aturan. Artinya menurut kami SP3 pertama kali di dalam sejarah PUHAP yang baru ini itu belum sesuai dengan aspek formil dan aspek material. Kalau kita mau kaji secara serius, Prof. Jamin Ginting, ya, ini SP3 yang sebetulnya menurut saya tidak sesuai dengan prosedur KUHAP, unprocedural KUHAP kalau kita mau kaji secara ilmu hukum pidana formil maupun ilmu hukum pidana material. Anda pecah kongsi atau tidak dengan Bang Egy dan kami memang dari awal tidak satu kubu ya. Meskipun tapi sama. Membersamai dalam arti Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tiva itu kan sebetulnya diajak oleh Bang Egy Sujana untuk menjadi ahli di Baris Krim Polri. Tetapi karena quote and quote tadi tidak semua orang siap untuk menghadapi proses hukum, maka kemudian kami melihat bahwa ini cara Pak S, ES dan kemudian Bang DHL untuk kemudian menghindar dari satu titik krusial, yaitu jangan sampai perkara kemudian P21 dan disidangkan, mereka menghindari jangan sampai menghadapi proses penegakan hukum. Kalau dari Bang Rahmat, apakah ini artinya ya SP3 akan memang berlaku dan Pak Jokowi akan segera mencabut laporannya kalau menurut Anda? Jadi begini. Bung Rahmat dulu, Prof. Izin ke Bung Rahmat dulu. Silakan Bung Rahmat. Apakah artinya SP3 ini akan betul-betul berlaku dan tersangka lainnya tinggal tunggu aja apakah ada maaf kemudian dan ada SP3 berikutnya atau tidak? Silakan Bang Rahmat. Ya, kita menyambut dengan sukacita ya, gembira, bersyukur tercapainya restoratif justice dan SP3 untuk kasus Pak Egy dan Pak Damai. Ini juga menjadikan sinyal baik bagi penerapan hukum kita di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, di mana azas kemanusiaan itu juga penting ya untuk diperhatikan. Dengan adanya damai antara dua pihak ini, kita berharap akan tumbuh kesatuan bangsa kita yang lebih kuat lagi. Dan Pak Jokowi juga masih membuka ruang ya kepada yang lain-lain untuk kalau ingin mengajukan restoratif justice juga, ya kita siap memfasilitasi, Rejo siap memfasilitasi untuk mengatur waktu dengan Pak Jokowi, ya, kecuali yang klaster 2 ya. Baik. Prof. Jamin, singkat saja, kalau ini diterapkan apa yang harus dilakukan agar tidak menyalahi syarat formil maupun material? Singkat saja, Prof. Ya, tentu tadi sudah disampaikan ya. Ada kesepakatan, lalu kesepakatan itu dituangkan dan disampaikan kepada penyidik, lalu penyidik membuat SP3, lalu pencabutan. Friska, ini saya mengerti sesuatu ya. Jadi untuk RJI, untuk SP3 ini bisa dilakukan pra peradilan. Ya, SP3 ini bisa dilakukan pra peradilan. Cuma permasalahannya sudah dihapus kewenangan pengajuan pra peradilan pihak ketiga. Nah, ini jadi masalah. Jadi di KUHAP itu pihak ketiga nggak boleh lagi mengajukan pra peradilan, hanya boleh
pelapor, terlapor, begitu ya. Nah ini yang menjadi masalah kalau kasus seperti ini kan dia seperti saksi mahkota yang memberikan keterangan yang memberatkan pihak lain gitu. Artinya dengan kesepakatan ini kan Pak Roy Suryo dan teman-teman sudah kualitasnya hampir sama lah dengan dia ini. Yang mengaku bersalah coba belum waktunya. Jadi kan harusnya mereka keberatan melalui pra-peradilan supaya ini tetap dijalankan. Tapi inilah kelemahan kita, sudah dihapus. Kalau dulu bisa pihak ketiga melakukan pra-peradilan atas SP3 begitu. Ini harus juga nanti menjadi bahan pertimbangan pemerintah juga ini. Iya, ini harus jadi bahan pertimbangan dan juga batu uji apakah sudah sesuai dengan prosedur hukum atau tidak. Tidak akan, Prof. Kami tidak punya kepentingan untuk menempuh pra-peradilan. Kami hanya mengkritisi dari sisi aspek formil maupun aspek material. Baik, terima kasih Bung Sangaji, Abdul Ghafur Sangaji, kuasa hukum Roy Suryo. Terima kasih juga Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo Prabowo Gibran Muhammad Rahmat dan juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Prof. Jamin Ginting. Selamat malam. Bang Rahmat, terima kasih. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan pelatih timnas John Hartman memasang target tinggi di Asian Championship 2026 atau yang dulu dikenal dengan Piala AFF. Mampukah skuad Garuda juara kali ini? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Audrey Chandra. Eredivisie, momentum tak boleh berhenti. AFC Ajax terus melaju memburu posisi 2 besar, sekaligus menjaga mimpi untuk meraih juara musim ini. Winger Mika Holtz yang tampil memukau, lincah dan tajam menjadi mimpi buruk bagi wingback timnas Indonesia, Dean James, kalau memimpin timnya untuk merebut poin di kandang lawan. Eredivisie, AFC Ajax versus Go Ahead Eagles, Sabtu 17 Januari, pukul 10.15 malam, live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update, didukung oleh Saya Audrey Chandra, Anda menyaksikan Kompas Update. Kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan obat di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga sumber api berasal dari ruangan pada bagian produksi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, bahkan sempat menimbulkan ledakan. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam dengan menurunkan 6 unit mobil damkar dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, serta 1 unit mobil rescue. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian. Tetap di Kompas TV, Sapa Indonesia Malam kami lanjutkan kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update, didukung oleh